Hai, balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau klik video ini. Dan di video kali ini bahas tentang gold short, seperti kalian lihat ya. Jadi sebelumnya kayaknya mungkin kurang lebih 10 hari yang lalu gue udah pernah bahas tentang aplikasi ataupun website dari Gold Short TV ini. Jadi ya nonton film drama pendek gitu, nanti kalian dapat duit. Kayaknya emang lagi ngetren ya, nonton ya, tugas-tugasnya tuh nonton. Nanti ada lagi zaman ngetrennya kripto gitu ya, mining gitu ya. Karena mungkin eranya era nonton. Jadi karena sebenarnya kemarin gue udah bahas gitu ya di video gue sebelumnya di sini gitu ya, kalian bisa cek aja Gold Short itu udah 10 hari yang lalu. Nah ini kan sekalian gue baca-baca komennya gitu kan, kode OTP-nya berapa kak, bawa-bawa penipuan gitu kan. Saya sudah masuk tapi mau masuk ke akun saya nggak tahu, mohon info teman-teman. Saya lebih penasaran sama yang jelasin APK. Saya udah WD jutaan dari ini APK. Dari Ramaja Ping 4906. Paling bentar lagi juga ganti nama akun gitu ya. Biasanya kalau komen-komen seperti ini, wih gue udah untung puluhan juta, gue udah ratusan juta, 1 triliun pun gue udah untung. Ya biasanya ya orang-orang yang promosiin. Kita lihat komentar ya. Gue belum sempet ada yang ngatain juga. Aduh, lanjut. Sedikit penjelasan melalui pengalaman. Metode yang dipakai ini dari Yon Foini 6996. Metode yang dipakai memang metode Ponzi, tapi ada tips untuk main amannya. Gold Short ini 100% membayar, tapi jangan pernah invest lebih dari 80.000. Dulu saya juga kena tipu pas mulai invest lebih dari 80.000. Tapi mereka pasti membayar kalau kita cuma invest yang 80.000. Selama seminggu sudah bisa narik. Metode saya sekarang fokus nuyul di invest yang 80.000. Sebulan bisa kenyang jutaan, cuma butuh banyak nomor telepon aja. Tuh kata dia ya. Tapi gue gak percaya juga sih, karena namanya money game skema Ponzi, kalau lo cuman main sendiri itu nggak akan bisa. Jadi lo akan mengorbankan orang lain untuk deposit menggunakan link referral lo biar dipakai. Main gratisan pun bisa kalau gitu. Tapi ya dapat duitnya dari mana? Dari orang yang kita undang, udah jelas ya, nggak dari mana-mana gitu ya. Kembali kepada prinsip masing-masing sih, kalau gue sih nggak suka ya. Terus ada yang komen lagi suaranya nggak asing. Siapa ini? Siapa ini ya? Tidak tahu. Ya mungkin sekedar itu aja untuk pembahasan yang gue yang kemarin. Nah sekarang nih gue mungkin mau lihat-lihat perkembangan terkini dari Facebook. Ternyata pas gue cek gitu ya, ini bahkan di beberapa jam yang lalu masih banyak juga orang yang share gitu ya, jangka panjang gitu kan. Bahkan dia ngunjukin juga untuk ya namanya kontraknya pula di sini. Yang bisa lihat tuh perkiraan pendapatan. Nah, nggak mungkin karena money game skema Ponzi itu bohongnya udah banyak ya. Bohong dia nggak punya usahanya, dia bohong tentang pendapatannya, ya. Terus cara menghasilkannya seperti apa dia udah bohong gitu. Jadi udah banyak banget kebohongannya. Terus yang rata-rata pemain yang ikut main pun juga tukang bohong gitu. Jadi kayak mau dipercaya siapa? Gitu kan. Jadi apalagi duit ya, duit nggak ada saudaranya nih, mohon maaf nih. Jadi ya kalian hati-hati aja lah kalau diajak-ajak seperti ini. Dan ya kalau bisa cari bisnis yang legal, yang tidak merugikan orang lain lah. Kalau memang kalian masih punya entitas sebagai manusia. Tapi kalau kalian udah lupa entitas kalian manusia ya kepada prinsip masing-masing aja. Mungkin kalian entitasnya apa? Apa gajah, mungkin bebek atau beruang, ya terserah. Mungkin entitas itu kan beda-beda ya. Tapi kalau manusia seharusnya sih ya tidak seperti itu gitu ya. Kembali lagi kepada entitas masing-masing aja. Entitas transparan juga boleh, yang kasat mata boleh gitu. Ini banyak yang apa namanya nge-share ini ya biar orang-orang tertarik.
Tapi bahkan di sini ada grupnya, grup WA-nya ya. Kalau gue di sini grup Telegramnya, cuman nge-share gini aja sih, masih belum ada foto-foto mereka melakukan pertemuan gitu ya. Tapi kalau kita lihat chatnya di sini pun, misalkan kalau gue join di sini pun gue nggak bisa untuk yang namanya ngetik gitu ya, untuk ngomong ngechat. Di sini cuma bisa dapat informasi dari si adminnya gitu doang. Jadi ya susah juga gitu kita mau bersuara gimana gitu kan. Nah, kalau di sini coba kita lihat ya dari grupnya ya. Alhamdulillah WD Perdana, makasih Gold Short. Wes 98.000. Ini juga kalau kita lihat duduk diam dapat duit, iya. Iya, dapat duit. Duitnya dari mana gitu kan? Masih ya begini lah biar orang-orang tertarik, orang-orang bertanya melalui chatnya dia gitu ya, ataupun di kolom komentar di postingannya. Nanti ya disuruh ujungnya ya pakai kode referralnya dia supaya dia cuan gitu. Dan enggak ding, apakah kemarin sebentar ya, paling itu aja sih ya untuk aplikasi Gold Short TV ini. Dan ya ini untuk webnya kita lihat coba ya. Kayaknya kemarin gue tuh belum masuk ke webnya juga, kayaknya cuman lihat-lihat share-sharean aja dari Telegram, dari Facebook gitu ya. Ini kalau di sini sebentar, kenapa dia? Oh, jadi daftarnya ini harus pakai OTP. Nah, bahas lagi nih tentang OTP. Jadi aplikasi money game skema Ponzi itu juga banyak variannya ya. Ada yang masukin OTP, ada juga yang enggak, ada juga yang pakai kayak gini. Tapi ketika pakai OTP seperti ini tidak menjamin juga aman ya ataupun legal. Tidak, ini hanyalah sebuah sistem gitu loh. Jadi tidak bisa dikatakan oh udah ada OTP-nya kok berarti kan aman itu aplikasi. Enggak ya. Mau ada di Google Play Store pun juga tidak menjamin aman. Yang memang paling penting adalah ya legalitasnya gimana gitu ya, mana nih buktinya, terus juga misalkan kantornya dia di mana, alamatnya di mana, terus juga ada sosial media deh. Zaman sekarang tuh kan penting banget, apalagi kalau kalian misalkan pengen mengajukan komplain dan yang lainnya kan pasti mau nggak mau lewat sosial media, itu juga mana gitu. Jadi tidak menjamin ya. Jadi udah jelas kalau menurut gue Gold Short ini terlalu tipu menipunya terlalu. Jadi kalian wajib hati-hati. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.